Salam, salam saudara, saudari terkasih. Ya, kita bertemu lagi di dalam channel saya yang memberitakan tentang berita yang kudus dan terbinasakan dari timur ke barat, tentang berita-berita Sion surgawi, berita aktual yang berhubungan dengan berita yang menjelang kedatangan Tuhan, baik untuk mempersiapkan diri menyongsong kedatangan kedua kali ke bumi, dan berita-berita di sekitar 1x7 masa dalam penghakiman, pemulihan, dan lain-lain. Saudara-saudari terkasih, kita bertemu lagi pada saat ini setelah hampir 2 minggu, hampir 1 minggu, hampir 2 minggu saya tidak memberitakan berita-berita Sion untuk membangun dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus ke bumi sebagai Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Maka pada kesempatan ini saya kembali lagi dalam channel saya akan memberitahukan kembali alasan kenapa saya tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hampir 2 minggu, karena kami fokus ke pelayanan penyelesaian dosa 66 anggota tubuh manusia yang disebut dengan pelayanan pribadi untuk menyelesaikan dosa-dosa, karena prinsipnya manusia adalah pabrik dosa menurut firman Tuhan. Sehingga amanat firman Tuhan memerintahkan kepada kami untuk dalam rangka mempersiapkan menuju kepada memakai tubuh kemuliaan, menuju bilangan 144.000 orang sempurna, maka harus menyelesaikan mewakili dari kaum turunan, mewakili dari orang-orang yang akan memasuki bilangan 144.000 orang sempurna, harus selesaikan doa 66 anggota tubuh manusia. Sehingga hampir 1 minggu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 8, 7 itu kami menyelesaikan bagian-bagian anggota tubuh manusia, dosa-dosa tubuh manusia. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan berita itu supaya kita mengetahui. Mungkin ada yang bertanya bagaimana doa seperti ini. Haleluya. Baik, sebelum saya menyampaikan, kita berdoa singkat. Bapa yang baik, hamba kembali menyampaikan apa yang Bapa sudah kerjakan melalui dalam 6 hari lalu berhubungan dengan dosa manusia sebagai pabrik dosa, di mana Engkau menyerahkan 66 anggota tubuh badan. Sudah kami serahkan, dan Engkau telah Yesus Bapa di tempat mati sudah menyelesaikannya dengan cara Tuhan yang luar biasa ketika merendahkan diri. Haleluya. Dengan demikian hal-hal tambah kembali ekspos, kembali beritakan melalui media masa ini, sehingga Engkau memberkati setiap orang yang mendengarnya. Haleluya. Haleluya Bapa, dalam rangka mempersiapkan diri menyongsong kedatangan kedua kali ke bumi. Haleluya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudari terkasih, saya langsung saja masuk. Sebelum saya masuk, saya akan bacakan dulu dasar-dasar firman Tuhan yang menjadi penyelesaian dalam dosa-dosa ini. 66 anggota tubuh manusia. Ada beberapa hal yang menjadi dasar. Yang pertama adalah Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Yahweh sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Yahweh untuk menjadi senjata kebenaran. Ya, itu dasar firman Tuhan yang berhubungan dengan 66 anggota tubuh manusia. Yang kedua adalah Ibrani 4:12-13. Di sana berkata 11 dari 13. Karena itu
baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Di mana perhentian itu? Di balik tirai, di tempat yang disebut ruangan Maha Kudus, di surga tingkat 3, atau yang disebut dengan di Wahyu 144.000 masuk bilangan itu. Untuk masuk ke sana bagaimana caranya? Haleluya. Ini Roh Kudus memberitahukan melalui firman Tuhan 12 dan 13, Ibrani 12:13, sebab firman Yahweh itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Nah ini, haleluya, itu yang kedua. Ini amanat firman Tuhan, bagaimana harus tubuh manusia harus dibela dengan firman Tuhan, mengoperasi, mengoreksi bagian-bagian dalam 66 anggota tubuh manusia. Kita lihat lagi berikutnya itu 1 Petrus 3 2, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh belu-belunya kamu telah sembuh. Haleluya. Dan ada beberapa ayat lain, saya tidak uraikan di sini. Haleluya. Saya menjelaskan saja berhubungan dengan itu. Jadi untuk masuk ke tempat perhentian di balik tirai, jalan ini telah dirintis oleh Tuhan ketika Yesus mati di atas tirai terbelah dua, tubuhnya dipecah-pecahkan. Pedang Tuhan mengenai tubuh Yesus sebagai anak domba Yahweh yang hidup. Haleluya. Kenapa seperti itu? Ya, 1 Petrus 2 ayat 24 di sana berkata, Yesus ambil 66 anggota tubuh manusia, dosa tubuh manusia ini, dan ada di dalam 66 anggota tubuh manusia ini. Lalu Yesus taruh di atas dalam tubuhnya, lalu Dia pikul dosa itu, supaya kita mati terhadap hidup untuk kebenaran. Bila kamu telah sembuh. Nah, itu Yesus sudah bayar lunas dosa itu. Tinggal dari kita sekarang bagaimana pengakuan kita. Nah, tinggal dari kita itu bagaimana supaya pedang yang sama juga di Ibrani 12, Ibrani 4:12-13 itu pedang yang sama juga dia harus mengenai tubuh manusia. Pedang itu apa? Ibrani 12:14, Ibrani 4:12-13 itu. Pedang bermata dua yang dimaksud di sini adalah pedang bermata dua yang sebelah kanan atau sebelah kiri itu mata firman Tuhan, mata darah daging Yosua. Mata firman Tuhan, mata darah daging Yosua. Ya, karena firman Tuhan itu 66 anggota, firman Tuhan 66 kitab, tubuh manusia juga 66 kitab. Firman Tuhan yang tajam tadi yang sebelah mata ini, dia masuk mengoperasi, mengoreksi bagian tubuh manusia, menyerahkan anggota-anggota tubuhnya kepada Tuhan untuk dikoreksi, untuk diperiksa, untuk disucikan satu persatu dari dosa-dosa itu. Nah, begitu pula pedang bermata yang sebelahnya itu pedang bermata roh yang tajam, itu mata rohani, dalam mata rohani yang tajam. Jadi Tuhan memberikan kami mata rohani yang tajam, mata rohani seorang nabi, mata seorang nabi untuk memeriksa yang disebut dengan mikroskop pembangunan tubuh manusia. Mikroskop dibangun. Jadi dosa apapun di dalam kuku, dalam mata, dalam telinga, dalam hidung, dalam bagian-bagian itu kelihatan, semua telanjang terbuka. Bahkan di luar tubuh sekalipun itu semua telanjang terbuka. Nah, haleluya. Itu dia punya. Tinggal sekarang bagaimana orang itu membawa diri untuk menyerahkan. Haleluya. Ada pengakuan dosa, menyerahkan 66 anggota tubuhnya untuk dikoreksi, dioperasi, dilihat di dalam ini mikroskop pembangunan tubuh Kristus oleh mata firman Tuhan, oleh mata darah daging Yosua, oleh mata firman Tuhan, oleh mata Roh Kudus, mata rohani. Haleluya. Begitu saudara saudari terkasih, berdasarkan firman Tuhan itu Bapak menyuruh kami untuk segera mewakili orang-orang saleh untuk menyelesaikan dosa-dosa ini. Nah, seperti karena dosa Adam membuat banyak orang jatuh dalam dosa dan tubuh manusia menjadi pabrik dosa. Ya, karena ketidaktaatan. Ketaatan Yesua Masih Adonai membuat semua orang masuk dalam kebenaran karena ada pengakuan dosa dan percaya kepada Yesua sebagai anak manusia, raja orang Yahudi.
Haleluya, sebagai penebus dosa umat manusia. Haleluya. Dengan demikian kita akan membawa kita punya diri untuk pengakuan kepada Tuhan dalam hadirat Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan di kedua kali ke bumi untuk memenuhi kuota 144.000 orang saleh, orang sempurna, atau yang disebut pelayanan malaikat, atau orang yang menuju kepada orang berhenti di balik tirai. Haleluya, berhenti dari perhentian berbuat dosa, seperti Yesus masuk ke tempat perhentian setelah tirai terbelah dua. Haleluya, menuju ke Firdaus. Haleluya. Demikianlah, haleluya, gereja Tuhan Tuhan Masia untuk berhenti dari dosa, maka arus pedang Tuhan mengenai membela jantung, darah, tubuh, organ, tubuh manusia. Baik, saya singkat saya akan menyampaikan. Saya di sini hanya menyampaikan bagian kepala. Hari pertama Tuhan menyelesaikan bagian kepala, dosa-dosa di bagian kepala. Jadi peserta yang hadir di dalam penyelesaian dosa ini ada dua, terdiri dari dimensi roh, kehadiran Bapa Yosua, ya. Berdasarkan petunjuk Tuhan bahwa harus segera berdoa menyelesaikan dosa 66 anggota tubuh manusia dari tanggal 1 sampai dengan 7 Desember dari Obai Bogo, dari Obai Bogo Tareh, Mewodi de Kepulauan Papua. Pada hari yang hadir dalam sidang ilahi pemberesan dosa 66 anggota tubuh manusia terdiri dari dua dimensi, antara lain dua dimensi roh. Haleluya, yang tentu disebut dengan sidang ilahi Yahweh. Jadi tempatnya yang dilaksanakan di bumi itu, yaitu di tempat yang Tuhan ciptakan manusia. Tuhan ambil tanda dan Yesus ambil tanda dan Yahweh ambil tanda dan menciptakan manusia, yaitu di Dusun Obai Bogo di Tigli, daerah Deyai, dan di pertanggungjawabannya di atas di Obai Bogo, di kampung Obai Bogo yang ada di Tare sana, Epouto, di Kabupaten Paniai. Itu pelaporannya. Jadi kenapa harus dari tempat yang ini, ya, itu TKP, tempat yang Adam dan Hawa dibentuk, lalu dari situ mereka membuat jatuh dalam dosa. Itu penyelesaian dosanya harus dari situ, di bumi. Kalau di surga itu tempat namanya pengadilan Kristus Yesus Masih Adonai, untuk penyelesaian penghakiman untuk orang-orang saleh, untuk mendapat mahkota pahala, menaikkan tingkat-tingkat pelayanan. Saudara-saudari terkasih, ya, hadir dalam ini adalah dua roh. Jadi orang yang pertama adalah dimensi surga, terdiri dari Bapa Yahweh, Yosua, Roh Kudus, para nabi, para rasul, Roh Kristus, orang kudus dari seluruh dunia, dan para malaikat. Jadi hadirnya tempatnya namanya kerucut piramida Tuhan. Itu tempat membongkar hikmat-hikmat Yahweh, buku hikmat Yahweh tentang bagaimana Yahweh menciptakan manusia dengan kecerdasannya bekerja melampaukan manusia. Ya, itu tempatnya di sana, dan dihadiri oleh semua bilangan orang-orang saleh yang masih ada di bumi yang mengikuti ini. Itu ada 12 negara, tapi dari kelompok bilangan-bilangan tim-tim 3 Tuhan sudah tentukan dari keabadian. Itu mereka hadir dari bumi, di dalam roh mereka hadir di sana, juga roh kami hadir di sana, juga Bapa dan Yahweh. Tapi yang bekerja di dalam itu, karena ini zaman roh kudus, itu Roh Kudus yang kerja. Haleluya, Roh Kudus juga hadir di sana, 9 kelima jawatan beroperasi. Haleluya, di situ hadir juga para malaikat. Pada hari pertama kami masuk, kami sedikit bermain dalam hal pelayanan ini, tapi langsung Tuhan tegur kami. Lalu Tuhan perlihatkan penglihatan, lihat tempat sekarang kamu sudah mau doa untuk bagian kepala 66 ini tidak main-main, Tuhan bilang, karena lihat aku sendiri hadir. Aku sendiri ada, lihat para malaikat itu, ada 2 orang melihat penglihatan, Tuhan sendiri hadir, dan juga para malaikat hadir. Saudara-saudari terkasih, dalam dimensi alam nyata Tuhan suruh hadir dari bilangan-bilangan dari yang mewakili. Ada beberapa daerah Tuhan tentukan untuk wilayah 6x6 masa, 7x7 masa, dan 8x8 masa, 9x9 masa. Untuk di Kepulauan Papua terdiri dari wilayah 6x6 masa itu di wilayah Sorong, 8x8 masa itu wilayah Kaimana, dan 7x7 wilayah Jayapura, dan 9x9 wilayah Nabi Remor. Nah, itu dihadiri oleh beberapa perwakilan marga. Bapak Sulman menyampaikan untuk penyelesaian dosa bangsa-bangsa, penyelesaian dosa turun-temurun Israel, turun-temurun Ibrani, dosa turun-temurun Mesir dari Firaun. Haleluya. Dan
pemberesan atau pemulihan Taman Eden. Haleluya. Dimensi alam nyata bumi terdiri dari tim 3, pemerintahan kerajaan tubuh Amasya yang terdiri dari jaringan doa. Pemerintahan kerajaan tubuh Amasya yang terdiri dari marga-marga sebagai berikut: Tekege, Suae, Meramra, Sawaa, Mote, Pekei, Maramui, Wenda, Teri, Kelmasko, Jitmau, Surbai, Sreu, Dogopia, Keia, dan marga-marga yang berhubungan dengan 66 anggota tubuh manusia. Saya tidak baca satu persatu. Haleluya. Itu menggenapi kebenaran firman Tuhan tentang Injil yang kekal di Wahyu 14 ayat yang ke-6. Ada 3 malaikat, ada malaikat yang membawa Injil yang kekal lalu menghakimi, mengadakan penghakiman untuk menghakimi pribadi, kaum, marga, suku, bangsa, bahasa. Haleluya. Itu dihakimi. Haleluya. Inilah nanti disebut dengan tim 3 pelayanan malaikat. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, subtema yang Tuhan berikan kepada kami berhubungan ini adalah subtema dalam kegiatan ini adalah: aku di dalam kamu, aku mengerjakan pekerjaan Bapakku dari dalam kamu. Aku di dalam kamu, aku mengerjakan pekerjaan Bapakku dari dalam kamu. Jadi itu Roh Kudus yang hadir, dan Roh Kudus dia mengerjakan pekerjaan Bapa di surga. Dari dalam kami, dari melalui jawatan karunia, ada nabi, ada rasul, ada guru, ada gembala, ada penginjil. Haleluya. Untuk memeriksa bagian-bagian ini. Itu pekerjaan Bapa dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara-saudari terkasih. Itu temanya. Mendasar 1 Korintus 15 ayat yang ke-1 sampai dengan 11. Hal itu menunjukkan bahwa ada kerjasama antara Yahweh dan manusia rohani kita untuk menyelesaikan pekerjaan pemulihan tubuh manusia menuju kesempurnaan. Selanjutnya saya sampaikan dan tanggal 1 Desember punya saja yang kami kerjakan. Bagian lain dari ada 5 bagian lagi itu saya akan sampaikan di channel lain. Hari ini hari Jumat tanggal 1 Desember 2020 telah berdoa bagian kepala manusia dan Roh Kudus telah mengoperasi atau memeriksa atau membersihkan baik tubuh manusia atau baik Yahweh atau juga baik Roh Kudus itu. Itu bagian-bagian kepala yang diperiksa. Pertama, Tuhan mengambil ini. Setelah kami masuk di dalam hadirat Tuhan, haleluya, dalam pembukaan firman Tuhan, pewahyuan, Tuhan membuka, lalu setelah kami berdoa, Roh Kudus membawa kami, dan ada pernyataan-pernyataan Tuhan berikan dalam pemeriksaan mikroskop pembangunan dikerjakan oleh 95 jawatan. Ya, yang pertama Bapak menyuruh kami berdoa bagian-bagian hubung kepala. Ketika berdoa, Tuhan perlihatkan, Tuhan bilang Tuhan yang memimpin, Roh Kudus yang memimpin. Kami hanya mengalir ikuti saja, dan kami hanya membuka mulut untuk mengampuni dan mengakui bahwa betul dosa diketemukan itu betul. Itu saja bagian kami. Yang lain itu Bapak sendiri kerja untuk membersihkan. Yang pertama adalah sepit Tuhan datang. Lalu kami menyerahkan bagian kepala seluruhnya kepada Yahweh untuk diperiksa. Lalu yang pertama itu ada sepit dan tempat jepit-jepit dari mesbah diambil, lalu mesbah itu dia mengangkat ini hubung-hubung kepala ini. Yang pertama itu hubung-hubung kepala. Oleh sepit Roh Kudus mengangkat keluar dari atas, lalu taruh di atas meja pengadilan, di meja pemeriksaan dalam bengkel manusia. Dalam bengkel manusia di meja kerja Tuhan, dan dioperasi dosanya dan kedapatan bahwa hubung-hubung menjadi jembatan tol roh manusia sering berhubungan dengan segala roh dunia ini, dan berhubungan bagian ke roh dunia. Setelah kami meminta ampun, lalu Tuhan memutuskan selanjutnya dimeteraikan oleh darah Yesua. Jadi dosa yang kedapatan di sini adalah ini hubung-hubung manusia ini, roh hubung manusia, roh manusia yang berhubungan dengan hubung-hubung itu sering dia berhubungan dengan ini roh dunia di jembatan. Akhirnya ketika merendahkan diri meminta ampun, karena makanya firman Tuhan bilang, kamu dahulu waktu belum mengenal aku kamu berhubungan dengan roh dia. Dan jangankan mereka, orang-orang saleh saja yang belum mengenal Tuhan saja sering berhubungan dengan roh-roh dunia. Itu diakibat roh dunia. Itu akibat ada otak atau bagian-bagian molekul dari otak, sumsum otak ini
itu ada apa otak-otak atau hikmat setan, jadi dia masuk, yaitu disebut otak-otak iblis, molekul-molekul di dalamnya, sehingga semua sumsum yang bukan dari Tuhan tapi yang dari Lucifer punya itu, itu semua disorder dengan sinar sakinah glory Tuhan, dibakar, dibersihkan, dilayakkan. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua itu otak kecil diperiksa. Itu yang kedua adalah otak kecil. Otak kecil ini diperiksa dan semua memori yang jahat yang dihapus semua, agar ingatan mengirim ke otak untuk depan untuk melakukan kejahatan berhubungan sama ini. Ada beberapa marga yang berhubungan dengan itu. Jadi biasanya sihir, mantra itu biasanya di otak kecil belakang ini dia merekam bentuk jahat, dia masuk dalam memori otak kecil. Jadi memori itu dikeluarkan lalu diperiksa, diketemukan di dalam itu ada kejahatan-kejahatan, ada pikiran-pikiran iblis, pikiran setan yang memang ditaruh di belakang ini, yang antara lain itu sihir, mantra, apa semua ilmu hitam, ilmu putih, dukun santet, dia bermain di belakang di memori otak kecil. Di situ tempat jahat. Nanti dia opor ke depan. Sebelum dia oporin, Tuhan membersihkan semua bagian-bagian itu, baru dibakar, disorder dengan sinar sakinah glory Tuhan. Itu bagian yang otak kecil belakang. Lalu setelah itu dibersihkan, Tuhan meteraikan dengan darah Yeshua Masih Adonai. Yang ketiga, Tuhan Bapa Yahweh Yeshua Roh Kudus memeriksa otak besar, diperiksa, dan memori otak besar berfungsi untuk pemerintahan, agar melakukan perintah yang jahat maupun yang baik. Dan memori otak besar ini diperbaiki dan dikuduskan dan dimeteraikan. Otak besar berhubungan dengan ada beberapa marga Yipmau, marga diperiksa, dan pikiran sumsum otak depan ini diperiksa dan disucikan oleh darah Yeshua, dimeteraikan. Jadi ketika baik atau tidak baik sudah di depan ini, jadi otak langsung ada perintah ya cenderung melakukan jahat, melakukan membunuh, bersinah, ya menyembah berhala, itu diperintah oleh otak depan sini, sumsum depan, saudara-saudari terkasih. Jadi orang yang belum menyerahkan atau belum percaya kepada Tuhan dan belum tahu tentang pertimbangan yang baik dan benar, apalagi itu didorong oleh barang-barang tidak baik, itu langsung membunuh, bersinah, melakukan penyembah berhala, pencurian, itu terjadi perintah otak kecil ini, otak depan besar. Jadi otak besar itu serahkan Tuhan untuk operasi, sehingga sumsum bagian otak depan itu disordir, yang berhubungan dengan melakukan kejahatan itu disordir, semua dibersihkan, disucikan oleh darah Yeshua. Saudara-saudari terkasih, itu otak depan, sumsum otak depan ini, lalu diperiksa, dioperasi, lalu dimeteraikan. 4 itu rambut, ubun-ubun kepala yang dibersihkan oleh darah Yeshua, lalu diurapi dan oleh firman Tuhan berkata, jangan takut, setangkai rambut pun tidak akan jatuh ke tanah di luar kehendak Tuhan. Lukas 8 ayat 18. Ini dosa rambut ini, ubun-ubun kepala. Kenapa kepala bisa tumbuh rambut? Lalu ada ubun-ubun kepala. Di ubun-ubun kepala ini ada pori-pori. Dalam kulit ini rambut ini ada pori-pori, jadi kotoran biasa masuk. Ya, pengurapan atau minyak dia kena di rambut ini. Itu rambut itu bercerita, satu untai saja itu menggambarkan satu manusia, saudara-saudari terkasih. Itu satu manusia. Sehingga setiap kotoran yang masuk dalam tubuh itu biasanya dibeli oleh kepala ini, rambut kepala ini. Minyak urapan harus kena di rambut. Itu bercerita tentang doa. Haleluya, setiap orang harus naikkan doa. Tetapi kadang-kala doa itu campur baur dengan semua bentuk roh dunia, atau juga dengan dosa dan lain-lain. Nah, itu dosa dan lain-lain. Itu yang menjadi penghalang dalam doa. Sehingga ketika diperiksa, kotorannya masuk, mencemari setiap roh, dan saudara-saudari terkasih, di dalam ini rambut ini juga terdapat ada kutu, bermacam-macam kutu di pakaian, di kutu. Maka di Yeremia 4:3 itu di sana berkata, seperti seorang gembala membersihkan kutu dari pakaiannya supaya pergi dari sana tanpa gangguan. Jadi gembala ini dia terganggu karena pakaiannya banyak. Jadi pakaiannya ada kutu banyak. Kutu bercerita tentang penyembahan berhala, barang-barang Mesir
dari penyembah-penyembah tunggu berala, tiang berala, pohon berala, dari garis turunan mama, dari bapa, dari dosa yang merasuk. Nah, jadi dalam otak atau daging itu, di dalam itu Tuhan perlihatkan itu, di dalam telinga, mata itu banyak kutu. Kutu itu bercerita tentang di mana telah menyembah kepada Abe, Tamea, setan turunan dari turunan mama punya, bapa punya, warisan dari moyang-moyang. Nah, itu semua saudara-saudari, ini yang sering mengganggu dan membunuh orang. Sering rambut itu jatuh atau banyak manusia jatuh bangun dalam dosa, sakit, penyakit, kutuk, bahkan mati. Itu karena ini kutu-kutu ini. Makanya teka-teki para nabi menyatakan bahwa ya, karena atas, karena kau gendong-gendong saya, bawa saya, tapi saya makan kau. Itu kutu atau setan ini punya bahasa. Setan yang paling dekat dengan manusia, dia turun melalui melalui hubungan darah turunan manusia, dari bapa, dari mama. Itu makanya perlu adanya pelepasan roh turunan. Karena kalau tidak itu di rambut tetap tersembunyi kutu itu, saudara-saudari terkasih. Ya, itu berhubungan dengan rambut. Yang berikutnya itu alis mata. Tuhan memeriksa alis mata. Tempat penyaringan kotoran agar kotoran jangan masuk di mata. Tapi para wanita membuat dosa alis dan itu dibersihkan lalu dimeteraikannya. Ini begini, alis mata ini kan sudah diciptakan, haleluya. Tapi kadangkala itu banyak orang alis mata itu dipotong. Para ini penyaringan supaya kotoran jangan masuk ke mata. Rambut ini memang diciptakan, haleluya. Itu dalam rohani itu banyak orang. Firman Tuhan sudah ada jelas. Dari kitab Wahyu keadaan 66 manusia, tapi dogma doktrin manusia, pendapat manusia masuk lagi. Seperti orang potong aris. Perempuan potong oles dengan ini. Dogma doktrin Clemens dari Roma, Eropa, Amerika, Indonesia, dan berbagai-bagai bentuklah berbagai-bagai agama di muka bumi, berbagai dominasi gereja di buku dengan pendapat-pendapat manusia. Nah, jadi sudah alis saya ganti, saya oleskan itu, jadi seolah-olah dia potong alisnya. Pendapat-pendapat manusia masuk, pikiran-pikiran manusia masuk. Macam tanggal 25 Desember bukan hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan masukkan lagi pendapat mereka. Ini macam-macam ini berhubungan dengan dosa-dosa aris, saudara-saudari terkasih, secara jasmani, secara rohani. Haleluya. Ya, ini mungkin bisa ikuti, jadi tidak boleh keluar dari firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. 66 anggota, tinggal bagaimana sekarang roh pembukaan firman Tuhan menafsirkan, membuka satu ayat dengan adanya roh akan membantu, karena itu Roh Kudus akan membukakan rahasia-rahasia firman Tuhan. Namanya pembukaan firman Tuhan, roh pewahyuan, roh hikmat, haleluya. Itu yang keempat, yang kelima, yang keenam. Wajah. Tuhan memeriksa wajah manusia. Wajah adalah gambaran rupa Yahweh dan Yesus. Tapi manusia membuat wajah jadi dosa dengan cara merias wajah, mencoreng wajah, ekspresi wajah. Setelah diminta ampun dan disucikan oleh darah Yesus lalu dimeteraikan. Haleluya. Ini berhubungan dengan dosa wajah saudara-saudari terkasih. Ini pipi di sebelah ini, terus di atas ini. Haleluya. Haleluya. Ini dari sini baru Tuhan membongkar satu rahasia. Tuhan bilang begini. Jadi kitab Kidung Agung yang hitam aku. Kitab Kidung Agung hitam aku itu sebenarnya digenapi di Mewah Papua. Haleluya. Itu digenapi Mewah Papua. Jadi seperti mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Itu hubungan Yesus sebagai mempelai laki-laki dan gereja Tuhan sebagai mempelai perempuan. Jadi 66 anggota tubuh manusia yang dibersihkan dalam rangka menggenapi kitab Kidung Agung, saudara-saudari. Pasal 1 sampai pasal 8 itu digenapi. Nah, disinilah. Jadi di mana mempelai laki-laki memuji, pipinya bagaikan laksana ini, terus lehernya bagaimana, hidungnya bagaikan menara Daud di ini, ya, bibirnya bagaikan delima. Ini bebersihkan bibir, mata, wajah. Wajah ini sering menjadi marah karena itu merah, dia di merah dosa. Kadangkala pipi punya dosa juga ada, pesta ini kadangkala di atas ini jadi kalau jadi marah itu ini ia digelap. Kadangkala menunjukkan ekspresi wajah yang marah, macam benci, macam menyimpan dosa. Ini tidak mencerminkan wajah Kristus. Tapi ini mencerminkan wajah iblis yang ditesta. Mencerminkan bukan lagi wajah manusia yang sebenarnya. Inilah dosa-dosa ini dibersihkan saudara-saudari terkasih.
Haleluya. Itu wajah. Haleluya. Kita lihat lagi, Tuhan memperlihatkan, Tuhan memberitahukan, segera bersihkan mata. Dosa mata ialah supermarket kerajaan atau mata keranjang dunia, sehingga banyak balok-balok mata masuk ke dalam mata. Mata diserahkan untuk di dosa, balok dioperasi dan disucikan dengan darah Yesua, lalu sesudah itu dimeteraikan. Jadi mata ini, haleluya, haleluya, dosa pertama yang dilakukan adalah mata. Mata melihat buah itu indah, buah di Taman Eden itu indah. Haleluya. Dirasa oleh lidah. Haleluya. Didengar oleh telinga, dirasa oleh lidah. Haleluya. Dicium oleh hidung. Jadi mata ini dia punya dosa ini, balok-balok dalam mata. Hai Yesus hai orang munafik, keluarkanlah balok dalam matamu supaya kau melihat dengan jelas lumbar dari mata saudaramu. Haleluya. Banyak orang hanya menghakimi orang lain, tidak melihat diri. Dia tidak keluarkan balok-balok dalam. Balok apa itu balok? Tuhan bilang itu balok itu berhubungan dengan roh-roh turunan. Roh-roh turunan. Dong lihat dengan mata kepala. Oh, kita bikin salib yang patung salib kita bikin, atau kita bikin gambar yang menyerupai Bapa di surga. Oh, mungkin Yesua itu kulit putih atau kulit hitam, kita bikin bentuk ini, atau kita bikin patung yang lain. Patungnya berbentuk ini. Yang bisa lihat dengan kitab kepala baru menyembah patung dari India atau Arab, dari Cina, dari Indonesia, dari Papua, dari berbagai daerah. Ini apa yang mereka lihat dengan mata, dengan itu namanya balok. Akhirnya terjadi dosa penyembahan berhala, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Makanya Yesus berkata, kamu tidak melihat. Nah, berbagai orang tidak melihat aku namun percaya. Dia kasih tahu sama Thomas dan 12 murid. Thomas dan 12 murid. Itu dosa, itu balok dalam mata itu banyak, harus diperiksa, operasi. Mata bagaikan keranjang. Kita masuk, orang banyak masuk ke supermarket, lihat barang semua indah, hampir mau bawa semua. Dosa-dosa mata, keinginan melihat perempuan, keinginan melihat laki-laki. Orang mau tarik laki-laki atau tarik perempuan, taruh aiwa, gosok aiwa, air mata duyung di atas alis mata serta orang. Dengan dong oles di mata, alis. Ini pokoknya berbagai cara. Dosa-dosa mata yang terlalu banyak, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Itu semua harus dioperasi, dibersihkan, disucikan. Haleluya. Itu yang Bapak beritahukan. Yang keenam, terlalu banyak dosa ini. Haleluya. Kadang-kala kalau orang belum punya mata rohani, hanya mata jasmani, baru lihat firman Tuhan. Kalau ini kadang-kala ini buta menuntun buta. Harus orang memiliki mata rohani yang tajam. Mata rohani supaya tajam ini harus berdoa, membersihkan mata-mata jasmani yang ada dosa yang ada merasuk dalam mata jasmani itu. Haleluya. Asapnya masuk, dosa asap, semut yang masuk, apa saja kotorannya masuk di mata harus dibersihkan. Iya, itu berhubungan dengan mata. Yang berikutnya Bapak beritahukan kami untuk segera bersihkan rongga hidung. Karena menjadi dosa. Asap emosi marah keluar dari hidung. Api keluar dari hidung. Kalau marah hidung menjadi macam bengkak, ada tanda-tanda, lalu hidung itu dioperasi. Dosanya disucikan oleh darah Yesus dan dimeteraikan. Ini dosa hidung ini, saudara-saudari terkasih. Rongga hidung. Haleluya. Kalau mimpi lihat isap rokok, itu berarti itu tanda bahwa orang itu akan ada, kita dapat marah atau kita marah orang. Itu marah orang itu biasa tandanya ada di sini. Hidung ini. Hidung jadi panjang. Ini dosa hidung ini. Aduh, saya jadi bikin buat saya punya hidung bengkak. Artinya itu bengkak itu artinya hidung marah. Macam Yesua kalau Bapa di Yahweh dah marah kepada manusia, murka karena manusia melakukan dosa yang melanggar 10 perintah Yahweh, melanggar hukum-hukum Bapa dan hukum Yesua. Itu Bapa marah, itu marah artinya meneplak. Bapa marah. Napas ini. Hidungnya mengeluarkan asap, api membumbung dari mulut. Itu murka Bapa terhadap manusia yang melakukan dosa sampai hukuman diberikan kepada dunia ini. Haleluya. Tapi kalau manusia yang membuat dosa dan terjadi marah, itu makanya firman Tuhan bilang kalau kamu jadi marah, ada marah yang memang baik untuk menegur dosa, ada marah yang tidak baik. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi ketika Tuhan mulai marah, haleluya, karena manusia atau di wilayah itu berbuat dosa, Tuhan berikan cara dengan hukuman
di situ terjadi gempa bumi, tsunami dan lain-lain supaya daerah-daerah itu bertobat. Itu cara itu baik. Orang sadar supaya semua ada di antara suku-suku tempat itu ada yang masuk surga. Itu maksudnya Bapa. Karena Tuhan mengasihi. Ada marah yang baik, ada marah yang tidak baik. Nah, marah manusia selalu kalau itu tidak baik tanpa alasan atau menegur untuk supaya orang jangan berbuat dosa lagi, itu baik. Haleluya. Tapi kalau orang marah tanpa alasan, haleluya, ini yang harus dibersihkan. Harus minta ampun, bersihkan, jaga ini dosa hidung ini. Haleluya. Dosa hidung, emosi dari dalam keluar ini. Haleluya, melalui rongga hidung. Selanjutnya Bapa menurut membersihkan rongga telinga. Dosa telinga ialah bagian salah satu salah dengar dan suka dengar yang jahat dan sukar mendengar kebenaran firman Tuhan, sehingga membuat kebenaran sedikit yang ada dalam telinga itu terdorong keluar oleh kejahatan yang masuk lebih dari dalam ke dalam telinga, dan membuat banyak manusia lebih suka cenderung mendengarkan berita duniawi yang jahat, cepat tanggap menyimpannya, dan dosa tersebut dibersihkan oleh darah Yesus dan dimeteraikan. Telinga ini berhubungan dengan ada beberapa marga ya. Jadi saudara-saudari terkasih, itu dosa telinga. Telinga ini dia punya bagian-bagian ada. Nah, sama-sama dong melakukan di bagian telinga ini terlalu banyak di dalamnya. Bagian mereka ini melakukan dosa. Kadang-kala mendengar, hawa mendengar bujukan dan rayuan daripada manuver yang dibangun oleh Lucifer untuk kasih jatuh Hawa dan Adam. Nah, ini salah dengar. Akhirnya kebenaran yang ada dalam telinga oleh Bapa firman Tuhan sudah diberitahukan oleh Adam dan Hawa. Nah, macam dia langsung terdorong keluar. Lalu perkataan daripada Lucifer didengar itu menjadi enak didengar. Akhirnya dia melakukan, dia perintahkan ke otak kecil ke otak depan, dan depan dia melakukan. Haleluya. Karena dia lihat lagi dengan mata, dibantu lagi. Haleluya. Itu saudara-saudari terkasih, dengan demikian itu firman Tuhan berkata bahwa hendaklah harus kamu mendengarkan firman Tuhan, beritakan Injil. Ada yang beritakan Injil dengan firman Tuhan, supaya orang itu dengan mendengarkan firman Tuhan itu supaya tidak membunuh, tidak bersinah, tidak berbuat jahat. Jadi kalau firman Tuhan orang Kristen dan suka mendengarnya itu, dia mau membunuh saja dia hati-hati, karena membunuh fisik manusia atau bersinah membunuh itu saja itu bahaya, tidak masuk surga, itu neraka, karena itu jiwa manusia. Tapi kalau orang tidak pernah dengar firman Injil Kristus Yesus Masih Adonai dan tidak pernah dengar, itu dia bilang membunuh itu bisa masuk surga. Membunuh orang yang tidak percaya, membunuh orang yang percaya Kristen itu bisa, dia kalau dia membunuh satu kepala itu dia bisa masuk surga. Ini ajar-ajar yang tidak benar. Karena apa? Dia tidak pernah dengar Injil itu, firman Tuhan. Karena apa? Perjuangan kami di dunia itu bukan melawan darah daging, bukan melawan manusia, tapi melawan setan yang ada dalam manusia, saudara-saudari terkasih. Jadi ada beberapa agama lain menyatakan bahwa membunuh itu benar. Ini karena dia tidak pernah dengar firman Tuhan, dia hanya dengar perkataan setan, perkataan dewa-dewi. Nah, ada yang juga bersinah dan lain-lain. Ini terjadi karena orang kurang dengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang dari Yesus Masih Adonai. Haleluya, hukum kasih. Nah, kita lihat lagi yang berikutnya itu rongga hidung, terus kita masuk lihat Tuhan beritahukan langsung satu kali berdoa itu gigi, lidah, bibir, mulut, kerongkongan dan rahan. Rahan orang fasik, gigi orang fasik, lidah, bagian-bagian anggota tubuh yang sudah melakukan dosa, dusta, menipu, geram, kekerasan, rahan orang fasik dan lain-lain. Jadi bibir punya dosa, lidah punya dosa, gigi punya dosa, kerongkongan punya dosa. Nah, ini bagian-bagian ini itu, haleluya. Nah, di lidah ini salah satu panca indera, mata salah satu panca indera, hidung salah satu panca indera, telinga salah satu panca indera, kulit ini juga itu juga salah satu panca indera. Jadi semuanya ada di atas ini. Apa? Dia ada di atas kepala semua. Saudara-saudari terkasih, dia ada di kepala. Jadi bagian kepala ini
Makanya Bapak ambil bagian kepala di operasi duluan. Karena 5 pancara. Makanya Yesus bilang begini, hai perempuan Samaria, bawalah 5 suamimu. Haleluya. Dia maksud 5 suami yang Yesus suruh bawa itu ada 2 pengertiannya. Yang dimaksud Yesus itu adalah 5 suami yang berhubungan dengan 5 dewa yang disembah di gunung-gunung Samaria. 5 dewa yang disembah, gunung Dewi Asima dan lain-lain yang disembah oleh orang-orang Yahudi yang ada di Samaria. Lalu 5 dewa itu Yesus bakar, musnahkan. Lalu setelah itu yang kedua adalah dalam tubuh manusia itu 5 dewa yang dimaksud itu adalah apa? Dengan mata mereka melihat dewa ada di atas gunung. Lalu dengan hidung mereka mencium atau menyembahnya. Dewa yang lihat dengan mata kepala itu. Itu sudah. Itu ya nanti dia Joshua bilang itu bawa 5 panca indera. Yang kedua adalah 5 panca indera. Orang mau apa yang orang langsung bicara dengan dia langsung dengar manusia bicara manusia, itu yang dia mau percaya, tidak mau dengar apa yang Roh Kudus sampaikan. Atau manusia cenderung mendengar suara setan, suara iblis, suara dewa. Ini telinga, hidung, mata ini orang bikin patung-patung atau pohon di situ ada indong sembah. Hidung dia rasa, dia mencium. Lidah dia rasa dengan lidahnya. Ini yang nanti disebut dengan radikal masuk akal. Apabila akan bicara tidak masuk akal. Biasanya kalau pancendera tanggapi sesuatu dan pancara itu kebanyakan orang-orang barat. Irasional, rasional di sana. Harus rasional. Pancendera diuji, segala kebenaran diuji oleh pancendera manusia. Haleluya. Kita lihat kalau irasional ya, hal-hal yang tidak masuk akal, tapi itu perkara rohani yang berhubungan dengan perkara rohani. Kadang-kala orang sulit untuk mendengar firman Tuhan karena orang tidak menyerahkan panca inderanya. Firman disampaikan, ditanggapi dengan dia dengar dia telinga semani, matanya semani, hidungnya semani. Kadang dia tidak menimbulkan adanya kepercayaan. Percaya itu tidak melihat, namun percaya bahwa Tuhan itu ada. Waktu langit dan bumi diciptakan, kita tidak lihat. Moyang kita juga tidak lihat. Tapi Tuhan percaya bahwa di Alkitab mencatat bahwa ya menciptakan langit dan bumi. Kita percaya bahwa Tuhan pencipta itu ada. Saudara-saudari terkasih, itu salah satu bagian di mana gigi punya dosa. Itu gigi itu berhubungan dengan maut juga. Lidah, bibir, mulut, kerongkongan, rambut dan lain-lain. Saudara-saudari terkasih di dalam Yosua Amasya Adonai. Haleluya. Haleluya. Itu saudara-saudari terkasih, ya itu beberapa hal yang saya sampaikan berhubungan dengan ini. Berhubungan dengan bagaimana 5 panca indera manusia dan juga bagaimana anggota-anggota lain, 10 anggota yang bagian dari kepala yang diperiksa oleh Tuhan. Itu yang saya menyampaikan hasil doa ini, bahwa setelah kami berdoa selesai, Tuhan berkata bahwa semua bagian dosa anggota kepala dibersihkan, dan suara Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Haleluya. Kudus itu tanda bahwa sudah tidak ada dosa lagi di kepala, di ubung-ubung, di otak besar, otak kecil, di hidung, mata. Saudara-saudari terkasih dalam kerajaan 1000 tahun damai itu, orang baru berpikir dosa saja itu sudah tahu. Roh Kudus sudah tahu langsung. Penghakiman sudah turun. Jadi tidak main-main kalau di kerajaan 1000 tahun damai, saudara-saudari, atau di surga. Di sana tidak ada dosa lagi. Dosa pikiran, dosa mata, dosa hidung. Jadi itu harus bersih semua, harus kudus. Ukurannya ada di situ. Makanya Yesus bilang, akhir dari yang kami setelah berdoa, suara Tuhan bilang begini, Tuhan beritahukan kami, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara-saudari terkasih, ini pelayanan pribadi yang Tuhan suruh berdoa untuk para hamba Tuhan yang ada di berbagai negara, berbagai dunia. Jangan merasa cukup bahwa saya ini dipakai oleh Tuhan, saya kan karunia ini, saya bisa begini, bahasa roh dan lain-lain. Haleluya. Jangan cukup sampai ke situ. Tapi bagaimana pelayanan pribadi? Banyak hamba-hamba Tuhan terbesar tidak pernah lakukan pelayanan doa pribadi. Bahkan doa 66 anggota tubuhnya
untuk senantiasa dibawa, diserahkan untuk dioperasi, dibersihkan. Kadang-kala jadi munafik untuk hanya mendoakan orang lain, tidak pernah pelayanan pribadi. Mimbar bahasa di atas mimbar pecah-pecah. Ini. Jadi ini mulai dari sekarang setelah mendengarkan channel kami apa yang Tuhan bawa kami untuk ini seperti itu, maka mendasari firman Tuhan, maka kita juga mari senantiasa waktu yang ada kita gunakan untuk senantiasa menjaga setiap bagian-bagian sudah dibersihkan, menjaga setiap pribadi kita 66 anggota. Jadi pelayanan bukan keluar, pelayanan ke dalam. Maka Yesus berkata dalam prinsip pelayanan, bab Yesus berkata pelayanan harus mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Pribadi, keluarga, sanak saudara keluarga, baru orang-orang di luar sana. Haleluya. Jangan pribadi belum beres, keluarga belum bertobat, ini belum bertobat dan melompat ke sana. Haleluya. Itu firman Tuhan. Seperti itu pribadi dulu. Haleluya. Siapa memikul takut, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Dia layak. Haleluya. Ini saudara-saudari terkasih, ini saja ini yang bisa saya sampaikan, bisa saya beritakan, ekspos berita ini. Haleluya. Kita yang ada dalam bilangan-bilangan orang-orang saleh, orang-orang benar, harus percaya, imani bahwa kita sudah dibersihkan. Semakin hari semakin kita juga jaga diri untuk membersihkan bagian-bagian kepala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Haleluya. Baik, untuk saya hanya sampaikan setelah kami selesai 66 anggota itu sudah berdoa. Hari yang kami laporkan, hari ke-7 laporkan itu, Tuhan memberitahukan bahwa haleluya, Roh Kudus memberitahukan bahwa haleluya, ini pekerjaan Roh Kudus, dan Roh Kudus mengangguk bahwa apa yang kami kerjakan, kami kerja 1, Bapa kerja 9, Roh Kudus dan Bapa dan Roh Kudus mereka kerja 9. Kami hanya menyerahkan saja di dalam roh, bukan kami yang seperti dokter masuk berperiksa keluarkan, tidak. Itu melalui darah Yesus dioperasi. Roh Kudus adalah pengacara, Yesus siap mengampuni dosa, membela, dan juga darah Yesus siap menghapus dosa-dosa, dibersihkan. Haleluya. Kini glory sinar Yahweh untuk siap membakar yang bagian-bagian yang tidak baik. Saudara-saudari terkasih, itu proses. Haleluya. Itu proses bagaimana acara peradilan pembersihan itu terjadi. Haleluya, menuju pemulihan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa, saudara-saudari terkasih. Terima kasih Amba sudah menyampaikan bagaimana bagian-bagian kepala dari 10 anggota bagian kepala dalam pembersihan diri, dalam penyelesaian dosa, di mana 6 anggota bagian kepala dibawa untuk dioperasi dan dibersihkan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mulialah namamu, magunglah namamu, tinggilah namamu. Kami sangat mengucap puji Engkau, muliakan namamu Bapa, dalam nama Bapa tak biarlah senantiasa bagi mereka yang mendengar, Engkau memberkati mereka. Ketika mereka percaya, Engkau membenarkan mereka. Bapa tak seperti seorang penyamun di sebelah kanan. Ketika dia menghadap percaya dan dia mengaku banyak suara, dia mengaku dosanya dengan lidahnya, dengan hatinya dia mengaku dosa, dia mengakui bahwa Engkau seolah raja. Orang jauh dibilang Kau datang beraja, ingatlah pada saat detik itu juga dia masuk surga. Demikian lupakan terjadi Bapa. Setiap orang yang percaya bahwa pada Engkau, bahwa Engkau sedang membersihkan bagian-bagian tubuh dan bahwa Engkau menyelamatkan mereka, juga Engkau masuk ke bawah mereka dalam bilangan-bilangan kesempurnaan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai. Haleluya. Kami percaya, kami terus percaya, katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudari terkasih, kita akan bertemu lagi dalam channel bagian kedua, yaitu berhubungan dengan bagian leher dan dada. Tetap bersama saya, akan ikuti terus setiap channel saya, karena saya akan uraikan untuk channel berikutnya berhubungan dengan pemberian Tuhan terhadap bagian awe kunggu atau terang, ruang terang ini. Haleluya. Salam. Demikian yang bisa saya sampaikan, Tuhan memberkati.